Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita nikmati sampai saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pewahyuan dari Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kami Tuhan Yesus hati yang sungguh-sungguh mengikuti, mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Berfirman Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang besar bagi saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua saat ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Apakah Bapak Ibu sedang di rumah atau dimanapun Bapak Ibu sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah anugerah Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Tema yang saya berikan saat ini adalah Tuhan tahu. Tema yang saya berikan sekali lagi, Tuhan tahu. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Satu lagi kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat 2 berkata begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang membuat kita senantiasa mengingat bahwa anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali juga di saat kita mengalami masalah persoalan dalam hidup kita, apakah itu penyakit, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah di dalam bisnis kita atau pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan semua ini terjadi dalam hidupku dan keluargaku? Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita juga sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung semua beban yang kita hadapi. Karena beban yang satu belum selesai, muncul beban yang baru. Belum lagi kita bisa dapat menyelesaikan masalah ini, muncul lagi masalah yang baru. Sehingga kita seringkali juga merasa putus asa. Sehingga seringkali juga kita merasa kecewa. Kita juga seringkali marah, kita patah semangat, bahkan kita seringkali takut dalam menghadapi kehidupan kita ini di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita bisa, mari kita bersama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Contoh dalam pasal 42 Ayub tadi dikatakan ayat 2, dia tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu bisa baca keseluruhan pasal 42 dari kitab Ayub Bapak Ibu, bahwa kita tahu semua kisah dari Ayub yang luar biasa itu. Ayub begitu merasa sedih dan kecewa kepada orang-orang di sekitarnya ketika dia mengalami masalah penderitaan yang luar biasa beratnya yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Saudara kasih oleh Tuhan, Ayub sempat bertanya-tanya kepada Tuhan. Ayub sempat mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidupnya, saudara kasih oleh Tuhan, karena penderitaan yang dialami Ayub pada saat itu. Dan saat itulah Allah datang berbicara kepada dia untuk menyatakan betapa Allah sangat mengasihi Ayub dan umat ciptaannya di dunia ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sering berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah selalu turut bekerja dalam setiap kejadian persoalan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Namun ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Allah, ingat sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan,
Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah merancangkan yang jahat, tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu saat ini mungkin berkata, kok Tuhan begitu jahat kepadaku dan keluargaku? Stop Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan pernah berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan merancangkan yang jahat untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Buktinya apa Bapak Ibu? Mari kita baca Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, ingatlah selalu, pasti ada rencana Tuhan di dalamnya untuk kebaikan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Buktinya apa? Yesaya 48 ayat 10 berkata apa? Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Masalah apapun yang sedang kita alami saat ini, seperti saya katakan tadi, tetaplah bertahan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Allah kita tahu Bapak Ibu, Allah kita, ingat sekali lagi, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, tahu batas kemampuan kita untuk menanggung setiap penderitaan yang kita alami saat ini. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, yang senantiasa tahu akan setiap persoalan yang sedang kita alami saat ini. Karena Bapa di surga, Bapak Ibu, sangat mengasihi saya dan saudara yang kasihi oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus sendiri telah menanggung semua penderitaan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Tuhan tahu Bapak Ibu kondisi kesehatanmu. Tuhan tahu setiap tetesan air matamu yang kau teteskan setiap hari. Tuhan tahu kondisi keluargamu seperti apa saat ini. Tuhan tahu kondisi usaha dan pekerjaanmu yang sedang lesu saat ini. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Saudara, jika kita tetap percaya dan menyerahkan semua persoalan masalah yang kita hadapi saat ini kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 31 dikatakan apa? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, apapun masalah yang sedang menghadang hidup kita saat ini, itu bukanlah akhir dari segalanya, dari kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena masih ada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang siap untuk menolong kehidupan kita. Masih ada tangan Tuhan yang senantiasa sanggup menyelamatkan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan pernah putus asa dalam menghadapi hidup ini. Seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berdoa, berharap, dan percayakan semuanya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub. Itu sebabnya saudara, tetaplah bertahan dalam iman di dalam Tuhan. Serahkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan dan nantikan
pertolongan dari Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, Tuhan, akan meluruskan setiap jalanmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini karena Tuhan tahu persoalan hidup kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, Tuhan akan selalu ada di setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah Tuhan sedang bekerja di balik layar kehidupan kita. Tuhan sedang menata kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, karena Dia, Bapa kita, sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, apapun persoalan yang sedang kau hadapi saat ini, penyakit apapun yang sedang kau derita Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tahu, mata Tuhan melihat setiap kondisi keadaan hidup kita saat ini. Mata Tuhan melihat dari sorga apapun yang sedang kita alami saat ini. Percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Serahkan persoalanmu kepadanya. Maka lihat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Matius 11 ayat 28 dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yesus sendiri mengundang saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita berbeban berat, Yesus katakan, mari kepadaku, datang semua hai umatku yang percaya kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saya dan saudara mengalami masalah persoalan seberat apapun, mari kita datang kepada Dia, menyerahkan beban yang berat, menyerahkan setiap keletihan kita, menyerahkan setiap kelesuan kita kepada Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Tuhan akan memberi kelegaan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya bukan hanya kelegaan Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus akan bertindak untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, kami percaya di balik semua persoalan yang kami hadapi saat ini, kami sungguh yakin bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun yang menjadi persoalan hidup mereka, Engkau Allah kami yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berkatakan dari tempat ini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sakit saat ini, terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Engkau yang berkekurangan secara keuangan, perkatakan kepada Tuhan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Terpujilah nama Tuhan. Bapa dalam surga, aku serahkan setiap umat tebusanmu ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus apa yang sedang menjadi pergumulan mereka. Bapa dalam surga, tumpangkan tanganmu yang ajaib itu. Jamah
jamah setiap umat-Mu. Lawat pada saat ini Tuhan. Berikan jalan keluar kepada setiap umat-Mu yang sedang berbeban berat saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu menyertai, memberkati setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan.